أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita diberikan nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang penuh berkah ini. Setelah kita sama-sama menjalankan sholat zuhur secara berjamaah, kita lanjutkan sebentar untuk sedikit belajar, belajar bersama, bertafakuh fiddin, memperdalam pengetahuan kita tentang agama kita. Insya Allah kita akan bahas tentang fiqhul usrah, fikih keluarga berbasis maqasidus syariah. Yang ini akan membahas tentang surat An-Nisa ayat 34 dan 128. Keluarga adalah sebuah ikatan yang di dalam Al-Quran diistilahkan dengan mitsaqun ghalidha. Mitsaqun ghalidha, sebuah perjanjian yang agung dan sekaligus berat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan mitsaqun ghalidha 3 kali. Yang pertama, surat An-Nisa ini yang berkaitan dengan akad nikah, kemudian akad kepada para nabi, perjanjian para nabi, dan perjanjian kepada Bani Israel. Fikih keluarga adalah sistem etika atau hukum yang menjaga keberlangsungan keluarga sebagai perjanjian yang kokoh. Pendekatan maqasidus syariah ini melihat hukum untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, terutama dalam relasi hubungan suami dan istri. Jadi keluarga merupakan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kokoh yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akad nikah ini menjadikan sesuatu yang sebelumnya haram menjadi halal. Hubungan suami istri, relasi suami istri, yang sebelumnya bukan siapa-siapa, ketika diikat dengan akad nikah itu menjadi hubungan yang harus dijaga, ikatan yang harus dijaga, dan mengandung konsekuensi, kewajiban dan hak sekaligus. Masing-masing suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Dengan surat An-Nisa ayat 34 yang membicarakan tentang kepemimpinan serta tanggung jawab laki-laki. Dan surat An-Nisa 128 berbicara tentang manajemen konflik dan rekonsiliasi. Surat An-Nisa ayat ke-34, Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki atau suami adalah penanggung jawab atas para perempuan, yaitu istrinya. Kenapa suami disebut qawwam? Disebut pemimpin, sebagai penanggung jawab, yang bertanggung jawab atas istrinya. Ada 2 sebab di sini, yang menjadikan suami sebagai qawwam. Yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kelebihan, banyak kelebihan
keutamaan, keistimewaan kepada suami ya dibandingkan istrinya. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan yang kedua, karena apa? Karena mereka telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab seorang suami menjadi qawwam sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai penanggung jawab rumah tangga. Yang pertama karena memang laki-laki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak kelebihan ya, dari sisi kekuatan fisik ya, dari sisi ilmu. Nah. Dan yang kedua karena suamilah yang bertanggung jawab secara ekonomi ya, memberi nafkah, menafkahi keluarganya, menafkahi istrinya. Makanya ketika seorang suami tidak bisa menjalankan kewajiban menafkahi istri, nah di sini biasanya sebuah keluarga itu akan mulai muncul ada masalah. Kenapa? Karena ada pihak yang memiliki kewajiban tetapi tidak terlaksana. Kemudian fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan-perempuan yang salihah, qanitatun, yang taat, hafizatun lil ghaib, dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Nah ini dua macam perempuan ya, dua macam istri. Yang pertama istri yang salihah ya. Istri yang salihah itu istri yang taat kepada Allah ya. Kemudian apa? Bisa menjaga diri saat suami tidak ada. Juga sekaligus bisa menjaga harta suaminya. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Nah, dan yang kedua di sini menjelaskan perempuan macam yang kedua, istri macam yang kedua, model yang kedua. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Dan perempuan yang kamu khawatirkan melakukan nusyuz. Nusyuz itu apa? Perempuan yang tidak taat kepada suami. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Nah, ketika ada istri yang tidak taat kepada suami, tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, maka ada tiga ya mekanisme yang Allah sebutkan dalam ayat ini untuk memperbaikinya. Yang pertama, fa'idhuhunna, berilah nasihat yang baik. Berilah nasihat yang baik. Terus yang kedua, kalau masih tidak mempan, wahjuruhunna. Wahjuruhunna apa? Tinggalkanlah mereka di tempat tidur. Maksudnya apa? Pisah ranjang. Ya, pisah ranjang. Ya, tidak tidur bersama. Nah, yang itu juga bisa diharapkan sebagai pelajaran ya, untuk tujuannya memberikan pelajaran kepada istri yang tidak taat. Terus yang ketiga, wadribuhunna. Nah, di sini yang terjadi banyak salah paham. Pukullah mereka. Nah, makanya di sini di tafsir Kemenak disebutkan apa? Dengan cara tidak menyakitkan. Dipukul tapi dengan pukulan yang tidak boleh menyakitkan. Ya, ya, tidak sampai melukai, tidak sampai membuat memar. Nah, jadi pukulannya hanya formalitas saja. Pukulannya hanya formalitas. Nah, ini tiga fase ya, tiga tingkatan dalam memperbaiki istri yang tidak taat kepada suami dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Nah,
Jika mereka sudah taat kepadamu, ya, kepada suami, janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka, ya. Jangan dipersulit, jangan dicari-cari kesalahannya, ya. Ketika mereka sudah kembali untuk menjadi istri yang taat kepada suami. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Sungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan, ya, bahwa laki-laki itu berfungsi sebagai apa? Penanggung jawab, ya, sebagai pemimpin, ya, atas perempuan. Berdasarkan apa? Kapasitas fungsional dan kewajiban nafkah, ya. Jadi seorang suami akan berfungsi menjadi pemimpin, ya, kalau dia menjalankan kewajibannya, kalau dia memenuhi hak-hak istrinya. Ketika dia tidak memenuhi hak-hak istrinya, maka dia tidak pantas lagi menjadi seorang pemimpin rumah tangga. Ya, di sini makanya pentingnya calon-calon suami dan istri itu belajar, ya, kuliah pranikah, ya. Belajar tentang hak-hak dan kewajiban menjadi suami dan istri yang baik, ya. Kemudian di sini juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa? Tahapan penanganan konflik yang ada di dalam rumah tangga. Nah, kalau ayat 34 ini membicarakan tentang istri yang bermasalah, sebaliknya ayat 128 itu membahas suami. Suami juga bisa bermasalah, ya. Bukan hanya istri saja, ya. Wa ini imra'atun khafat mim ba'liha nusyuzan. Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz, ya, au i'radan, atau bersikap tidak acuh, ya, cuek kepada istrinya, an yusliha bainahuma sulha, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Wassulhu khair, perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Wa uhdiratil anfusus syuh, walaupun manusia itu menurut tabiatnya itu kikir, ya. Baik laki-laki maupun perempuan, baik suami maupun istri, ya. Jadi secara umum manusia itu memiliki sifat kikir. Wa in tuhsinu wa tattaqu, jika kalian berbuat baik dan memelihara dirimu, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini ketika istri, ya, khawatir suaminya akan nusyuz, ya, suaminya akan menceraikannya misalnya, nah, suaminya kelihatan cuek kepada istrinya. Nah, di sini harus segera mengambil tindakan cepat, yaitu apa? As-sulhu, ya, melakukan perdamaian. Misalnya, ya, ketika seorang suami ingin menikah lagi, ya, kalau di tafsir Al-Wasit dijelaskan, ketika ada suami, ya, ingin menikah lagi, sementara istrinya tidak mau dicerai. Sementara istrinya tidak mau dicerai. Nah, si istri bisa mengalah kepada suami, si istri bisa mengalah kepada suami, ya, agar apa? Agar dia tidak diceraikan oleh suaminya ketika nanti dia berpoligami. Nah, dan ini di dalam tafsir Al-Wasit tadi dijelaskan di sana dengan contoh ada seorang sahabiah, ya, yang dia mengadu kepada Rasulullah
Atau bahkan ada cerita salah satu istri Rasulullah, ya, yang takut dicerai oleh Rasulullah, akhirnya dia apa? Dia mengalah kepada Aisyah, yang menurut riwayat Aisyah ini salah satu istri yang paling dicinta oleh Rasulullah. Nah, salah satu istri Rasulullah ini agar tidak dicerai oleh Rasulullah, dia memberikan jatah, ya, jatah nginepnya, ya, jatah nginep Rasulullah bersama dia diberikan kepada Aisyah sebagai istri yang paling dicintai Rasulullah. Nah, ini salah satu contoh, ya, salah satu contoh istri yang dia hanya menginginkan status, ya, hanya menginginkan status sebagai istri Rasulullah. Ya, beliau mengalah, ya, bagiannya untuk diinepi sama Rasulullah, ya, mabitnya itu diberikan jatahnya bagiannya kepada Aisyah. Nah, tetapi ini ketika apa? Ikatan pernikahan itu memang masih, ya, masih layak, masih pantas untuk dipertahankan, ya. Masih bisa membawa maslahat kepada masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Ya, makanya di sini apa? As-sulhu khair, bahwa perdamaian itu lebih baik. Meskipun tadi apa? Wa uhdiratil anfususyuh. Ya, setiap orang itu dia punya sifat negatif, yaitu kikir. Ya. Kikir, tetapi tadi kalau dia ingin, ya, menjaga kelanggengan biduk rumah tangganya, menjaga ikatan pernikahannya, ya, dia harus melawan hawa nafsunya. Dia harus mengalah, ya. Harus mengalah apa? Agar apa? Demi terus berjalannya bahtera rumah tangganya. Demi terus ikatan rumah tangga itu, ikatan pernikahan itu terus berlangsung dengan baik. Nah, meskipun tadi di situ ada pengorbanan yang harus dilakukan. Nah, kemudian ketika suami, ya, berfungsi sebagai qawwam, ya, yang dia memegang qiwamah, ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini merupakan tanggung jawab yang harus ditunaikan oleh suami, ya. Jadi bukan untuk apa? Keistimewaan, bentuk keuntungan semata. Kenapa? Ya karena tanggung jawab suami yang pertama apa? Hifdzun nafs, ya, untuk menjaga tujuan dari pernikahan yang pertama apa? Hifdzun nafs, menjaga keamanan fisik dan psikis keluarga, ya, memperhatikan kebutuhan fisik maupun psikologi istrinya. Bagaimana istrinya itu butuh diperhatikan, ya, butuh family time yang baik, ya, me time yang baik, ya, sehingga apa? Istri itu bukan hanya dipenuhi secara fisik saja, kebutuhan-kebutuhan fisik semata, tapi juga kebutuhan batinnya harus dipenuhi, nafkah batinnya. Bukan hanya masalah hubungan biologis, tapi bagaimana istri itu diajak berkomunikasi dengan baik, ya. Banyak istri-istri yang stres, ya. Karena apa? Karena mungkin suaminya sibuk bekerja, sehingga dia, terutama yang belum punya anak itu, banyak waktu sendirian di rumah, kurang perhatian dari suami, ya, sehingga apa? Istri yang mungkin sebelum menikah dia itu aktif, produktif, jadi aktivis, tapi ketika setelah menikah dia malah jadi kayak malas-malesan. Dan ternyata banyak kasus seperti itu tidak lain itu karena apa? Kebutuhan emosi istri yang tidak terpenuhi. Ya, kebutuhan psikologisnya tidak terpenuhi oleh suami, yaitu kurang perhatian, ya, kurang ditanya, ya, kurang ada ngobrol, ya, berdua yang
waktunya cukup, ya, sehingga istrinya seperti itu. Yang kedua, hifdzul mal, ya. Hifdzul mal itu menjaga harta, yaitu suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, ketika nafkah secara finansial ini tidak terpenuhi, nah di sini perlu adanya juga komunikasi. Bagaimana kebutuhan yang semakin membesar yang ternyata tidak terpenuhi oleh suami, bagaimana dimusyawarahkan dengan istri. Entah dengan cara menghemat, ya, entah dengan cara mencari tambahan, mencari sampingan, ya, atau dengan istri yang mengalah untuk juga ikut mencari sampingan atau bekerja. Nah ini bisa tertangani kalau ya ada komunikasi, ada musyawarah, dan seorang pemimpin itu harus ya menjalankan fungsi ini, ya harus bermusyawarah, berkomunikasi dengan istri, ya sehingga apa, masalah-masalah yang ada dalam rumah tangga bisa dicari solusinya bersama-sama. Kemudian yang ketiga, hifdzul ird, nah menjaga kehormatan dan martabat, ya baik istri, suami ataupun keluarga, ya bagaimana istri itu harus diberikan pemahaman yang baik, ya bahwa dia ketika keluar rumah harus izin, ya kemanapun pergi harus izin, ya bagaimana dia menjaga rumahnya, ya tidak boleh memasukkan orang lain ke dalam rumahnya tanpa seizin suami. Nah ini sebagai salah satu bentuk ya menjaga kehormatan suami, menjaga wibawa suami, dan menghormati kepemimpinan suami. Sehingga apa? Suami juga merasa diperhatikan hak-haknya oleh si istri. Demikian juga ya suami juga harus menjaga, ya. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami istri itu seperti pakaian. Suami pakaian istri, istri juga pakaian suami. Yang sama-sama harus menjaga pakaiannya. Sehingga apa? Suami istri harus menjaga ya aib-aibnya, kekurangan-kekurangannya. Ya. Jangan malah sebaliknya diumbar di medsos, curhatnya malah di medsos. Nah, sehingga apa? Nah ini akan justru merusak kehormatan dan martabat keluarga. Sehingga suami sebagai qawwam, nah itu bisa terpenuhi kalau menjaga 3 maqasidul usrah, ya. Tujuan dibangunnya keluarga, ya. Menjaga fisik dan psikis keluarga, ya, memberikan jaminan nafkah dan ekonomi untuk keluarga, serta memberikan jaminan kehormatan dan martabat. Nah, ketika ada nusyuz tadi, ya, relasi yang bermasalah, hubungan yang bermasalah, nah, itu bisa terjadi, berpotensi terjadi sama-sama baik oleh istri juga oleh suami, ya. Nah, ketika dari kedua pihak itu tidak ketemu solusinya, nah, makanya di dalam Al-Qur'an juga di ayat yang 35 itu disebutkan harus ada pihak ketiga. Harus ada pihak ketiga ketika masing-masing ingin mengambil jalan perdamaian. Ketika ingin mengambil jalan rekonsiliasi, ya. Sehingga apa? Harus ada pihak ketiga untuk menjembatani kedua belah pihak, ya. Yang diharapkan dengan pihak ketiga itu, ketika suami istri ada masalah tidak ketemu solusinya, itu bisa ketemu. Kemudian prinsip, ya, yang perlu diperhatikan dalam keluarga yang berbasis maqasid, yang pertama adalah al-adalatu muqaddamah alal sultah, ya, keadilan didahulukan
atas otoritas. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan keadilan ya, baik dari pihak suami maupun istri. Tidak boleh ada otoriter ya. Suami tidak boleh otoriter kepada istri. Atau sebaliknya, ketika pihak istri mungkin yang dia banyak mengendalikan masalah finansial, seringkali terjadi istri juga otoriter kepada suami. Nah, di sini perlunya ada keseimbangan dengan adanya prinsip keadilan. Kemudian yang kedua, ad-dararu yuzal, ya, segala bentuk kemudorotan, hal yang membahayakan wajib dihilangkan. Ya. Kemudian al-umur bimaqasidiha, ya, tindakan itu dinilai dari tujuan dan dampaknya. Jadi apapun tindakan yang ada di dalam rumah tangga itu jangan terpenjara oleh formalitas tindakan itu sendiri. Tapi yang penting apa? Bagaimana tindakan-tindakan, langkah-langkah yang diambil itu bisa mencapai tujuannya, ya, bisa mencapai tujuannya. Ya. Misalnya tadi dengan perdamaian. Nah, bagaimana keluarga itu biar tetap eksis? Nah, di situ harus ada yang mau mengalah. Ketika masing-masing pihak tidak ada yang mau mengalah, ya perdamaian, ya ikatan pernikahan pasti tidak akan bisa dijaga, pasti akan ujung-ujungnya akan kepada perceraian. Kemudian perdamaian didahulukan atas perceraian. Nah, wasulhu khair, ya, berdamai itu lebih baik. Sehingga tapi tadi resiko perdamaian memang harus ada kesepakatan ulang, ya. Harus ada kesepakatan ulang ya antara suami istri agar apa? Tidak ada pihak yang melanggar perjanjian tersebut. Sehingga apa? Kehidupan rumah tangga akan bisa sesuai dengan tujuannya, ya, menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Jadi itu ya tentang masalah fikih ya dalam berkeluarga yang berbasis maqasidus syariah yang bersumberkan dari dua ayat utama, yaitu ayat 34 surat An-Nisa dan ayat 128. Yang dua ayat itu harus sama-sama dibahas agar tidak pincang, ya, agar tidak berat sebelah. Ketika hanya membahas 34, dianggapnya yang berpotensi tidak taat hanya istri. Padahal kalau kita bahas dengan ayat 128, ternyata suami pun bisa berpotensi tidak taat dengan akad nikah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.